Bismillahirrahmanirrahim. Kuping aniatan naos sena obat perkawi siji niat karena Allah ngalakonan perintahan kaluan niat mijan kabodohan awak abdi supaya janten selamat selamat dunia akhirat namun pasimun niat ilakonan ku sorangan sarang sadaya rencangan kaobat niat naos mahirup hirup agamina kanjeng Nabi utusan ilahi alamun qadimullah yumaru simau dan azhar angkauli wa fili wa niyati wa awli yang tambah dinara Sarangmugi abdi ngopi panon langgeng kencana Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta al-amr binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin Rabbi yasir lana wala tusir alaina fil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah. Pangeran abdi
Salawatullahi wassalam ala man iyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man kamal Qur'an fabulama ta'allama wa qadu allama Qur'an wa damayana kulli murtala kalau Qur'an mujahidan wa khasi'an wa mu'minan ma'ana Qur'an wa qadama takallama ma'ana bil Qur'an wa qadama tajannaba alayna Qur'an wa qarina fid dunya wal ukhra siwal Qur'an wa syafi'al ala Qur'an. Salatullahi wassalam ala man iyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Absen. Tolong komentar YouTube dan kolom komentar Facebook. Siap dan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi-ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa
bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastahzi'una 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina jeung yakti nyata geus maparin kaula anu agung walaqad ataina jeung yakti nyata geus maparin kaula anu agung di sana no YouTube banyak tawa tulana terserah. Jeung yakti nyata geus maparin kaula anu agung Musa ka Nabi Musa al-kitaba kana kitab At-Taurata Isna Taurat wa qafaina jeung geus nganutkeun kaula jeung geus nganutkeun kaula mim ba'dihi di sabadana Nabi Musa bir rusuli kana pirang-pirang rasul kana guru polis santri kan. Ae atsba'na tegesna nganutkeun kaula anu agung hum ka itu rusul rasulan kana hiji rasul fi athari rasulin dina sabada hiji rasul wa ataina jeung maparinkeun kaula anu agung Isa ka Nabi Isa Isa bin Maryam ka Nabi Isa putra Maryam al-bayyinati kana pirang-pirang pepertelaan al-mu'jizati tegesna pirang-pirang mu'jizat ka ihya il mauta
saperti ngahirupkeun pirang-pirang anu maot wa ibra'il akmahi jeung nyageurkeun anu lolong wal abrosi jeung anu corok wa ayyadna jeung nguatan kaula jeung nguatan kaula hu ka Nabi Isa qawaina nguatan kaula hu ka Nabi Isa biruhil kudusi kalawan ruh anu dibersihkeun dalam kurung Jibril biruhil kudusi kalawan ruh anu dibersihkeun dalam kurung Jibril min idopatil mausufi etatina idopat mausuf ila sifati kana sifat ae arruhil muqaddasati tegesna kalawan ruh anu dibersihkeun Jibril tegesna malaikat Jibril litoharatihi karena bersihna malaikat Jibril yasiru anu leumpang Jibril ma'ahu sarta Nabi Isa haitsu saro kamana wae leumpang ieu Nabi Isa falam tastaqimu terus henteu istiqomah anjeun kabeh apa kullama naha maka dina mangsana naha maka dina mangsana jaa datang ka anjeun datang ka anjeun kabeh apa kullama naha maka dina mangsana jaa datang ka anjeun kabeh sa rasulun hiji rasul bima mawa perkara la tahwa anu henteu resep la tahwa anu henteu resep aya tuhibbun teresep naon
anfusukum pirang-pirang diri anjeun kabeh. Minal haqqi tina kebenaran. Istakbartum bertakabur anjeun kabeh. Takabartum takabur anjeun kabeh anit tibaihi tina nuturkeun ka Rasul. Jawab kullama eta jawab lafad kullama. Wa huwa ari eta jawab ma'alul istifhami eta tempat istifham. Wal muradu jeung ari anu dikarepkeun bihi kalawan istifham atau bihu eta ngawoleh. Paparikon maka kasagolongan minhum ti eta pirang-pirang rasul kadzabtum ngabohongkeun anjeun kabeh. Ka Isa seperti ka Nabi Isa. Wa fariqan jeung kasagolongan rasul taqtuluna maehan anjeun kabeh. Al mudhari'u ari fi'il mudhari' lihikayatil hali tapikeun ngahikayatkeun tingkah al madiyati anu kaliwat. Ai qataltum tegasna maehan anjeun kabeh. Ka Zakaria seperti Nabi Zakaria wa Yahya jeung Nabi Yahya. Wa qalu jeung ngucap eta Yahudi lin nabiyyi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istihzaan karana ngabubuyonkeun. Kulubuna ari pirang-pirang hate kaula sadaya gulpun eta anu katutupan kabeh. Jamu aglapa eta jamakna lapat aglapa.
Ai mugosyatun tegesna dipinuhan biaktiatin kalawan pirang-pirang tutup. Pala ta'i maka tengaraksa. Pala ta'iya makan tengaraksa hate makana perkara takulu anu ngucap anjeun qala ngadawu Allah Ta'ala bal tapi ari lapat bal lil idrobi eta pikeun makna idrob lahana ngalaknatuhum ka eta Yahudi saha Allah ai abada tegasna ngajauhkeun Allah ka Yahudi an rahmatihi tina rahmatna Allah wa khadala jeung ngahinakeun Allah ka itu Yahudi anil qabuli tina narima ikufrihim kusabab kufurna Yahudi walaisa jeung teu aya naon ada muqabulihim henteu narimana itu Yahudi li kholalin eta karana cacat fi qulubihim dina pirang-pirang hatena Yahudi faqalilan maka saeutik pisan faqalilan maka saeutik pisan yu'minun imana itu Yahudi ma arima zaidatun eta zaidah itakidil killah karana naukidan saeutik ay imanuhum tegasna imana itu Yahudi qalilun jiddan eta saeutik pisan walamma jaa jeung dina mangsana datang hum ka itu Yahudi naon kitabun kitab min indillahi ti Allah musaddiqun anu ngabenerkeun lima kana kitab ma'ahum anu tetep sarta itu Yahudi minat Taurati tina kitab Taurat wa ari itu kitab Al-Qur'anu eta Al-Qur'an wa kanu jeung bukti eta Yahudi
min qablu tina samemehna qabla maji'ihi samemeh datang kitab Quran yastaftihuna eta nyuhunkeun kamenangan Yahudi. Yastaftihuna eta nyuhunkeun kamenangan Yahudi. Yastangsiruna nyuhunkeun pertulungan kabeh. Alal ladzina pikeun ngelehkeun pirang-pirang jalma, pikeun ngelehkeun pirang-pirang jalma kafaru anu kufur ieu ladina. Yaquluna ngarucap itu Yahudi, Allahumma hai Allah, unsurna muga-muga nulungan Gusti ka abdi sadaya alaihim pikeun ngelehkeun jalma-jalma kafir. Bin nabiyyi kalawan nabi al-mab'uthi anu diutus akhir zamani dina akhir zaman. Falamma jaa maka samang-samangsa datang hum ka itu Yahudi naon ma perkara arofu anu geus nyaho eta Yahudi minal haqqi tina haq wa huwa ari itu ma bi'satun nabiyyi nyaeta utusanana Kanjeng Nabi. Kafaru maka pada kufur itu Yahudi bihi kana eta ma hasadan karana hasud wa khaufan jeung karana sieun alar riyasati kana kapamimpinan. Wa jawab lamma jeung ari jawab lapad lamma al ula anu kahiji dalla maka nuduhkeun alaihi kana eta jawab jawab ulama naon jawab ulama jawab lama ata niati anu kadua Falanatullahi maka hari laknat Allah alal kafirina eta tetep kapirang-pirang jalma kafir.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tafsir dari ayat ini, kalau kemarin kita praktek metode amsilati dari rumus fi'il, sekarang kita coba praktekkan yang rumus isim. Ayat anu qulubuna gulfun. Qulubun isim fi'il huruf na isim fi'il huruf gabungan dua isim atau lebih dinamakan kata pertama disebut selain mudhof disebut mudhof. Hukumnya mudhof ilaih hukumnya qulubun. Rumus utama rumus utama bedakan antara isim fi'il dasarna bareng isman wa fi'lan summa harfan maiza lafdhan bima min alamati rija. Bedakan dulu isim fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim fi'il huruf. Halaman 13 ra. Bila qulubun isim fi'il huruf isim. Ciri isim naon? Tanwin. Dasarna musnadin lil ismi tamizun asal tanda isim dengan jar tanwin amidah dan musnadin contoh fa'il mubtada. Halaman 12 raya. Tanda-tanda isim bil jarri hiji bisa menerima i'rab jar wa tanwini dua tanwin rajul tanwini wan nida aya nida wa al aya alif lam bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi terus aya musnad ilaih. Contohnya tadi fa'il dan mubtada. Tanda-tanda isim. Qulubun eta ciri isimna tanwin itunya. Ciri isimna tanwin. Kemudian naon ayat kata sebelumnya waqalu itu fi'il geus aya fa'il. Bahkan lamun jeung tafsir Jalalain geus aya pelengkapna. Berarti ketika sudah ada fi'il fa'il bahkan sudah ada pelengkap berarti sudah kesempurnaan kalimat. Berarti qulubuna itu bisa dianggap sebagai awal kalimat ya, karena sebelumnya sudah ada kesempurnaan kalimat. Qulubun tadi dengan isim. Bila isim terapkan rumus satu. Bedakan antara ma'rifat atau nakirahnya. Qulubun ma'rifat atau nakirah? Qulubun heula nakirah. Tapi ketika qulubuna jadi ma'rifat. Qulubun manakiro sabab ayatan nakirot nakiratun qabilun al-mu'asirah awakimun nakiran maqadu
kemudian tapi ketika diidopatkan dengan isim domir na, ya, kulubun dan na, kulubuna jadi kumaha? Jadi ma'rifat, ya. Ma'rifat menunjukkan khusus, halaman 14. Ma'rifat menunjukkan khusus. Sing ma'rifat antara lain satu isim yang ada, dua isim domir, tiga isim isyarah, empat nama atau alam, lima isim mausul, enam idhofah yang mudhof ilaihnya, isim ma'rifat di atas. Nah, mudhof ilaihnya isim ma'rifat di atas. Di atas teh naon? Al, domir, isyarah, alam, mausul. Nah, tadi isim kulubun isim nakiro sabab ayat tahwil ngan diidopatkeun ka isim naon? Domir anu ma'rifat, maka kulubun jadi milu jadi milu ma'rifat. Dasarnya wa ghairu ma'rifatun kaum wa lain dawani wal gulami waladi. Ma'rifatnya itu selain akhirat domir nama al mausul mudhof isyarah. Oke. Berarti kulubuna didinya ma'rifat. Cek tadi sa ayat memehna wa qalu itu wau titik qalu geus fi'il fa'il, bahkan lamun jeung tafsirna aya pelengkapna berarti kesempurnaan kalimat. Kulubuna jadi ma'rifat setelah kesempurnaan kalimat, berarti kulubuna isim ma'rifat di awal kalimat. Nah, berarti isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Kela eta mah rumus A sabaraha? A3. Ayeuna bereskeun rumus A hiji. Tadi rumus utama bedakan isim fi'il huruf bila isim. Terapkan rumus A1, bedakan isim antara ma'rifat atau kulubuna dia ma'rifat. Kemudian kedua, mabni atau mu'rab. Mabni atau mu'rab? Mu'rab sabab muncul angsilati mah bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Nanti cek amsilati mah kitu ya. Nah, mabni atau mu'rab berarti dia mu'rab ya. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar muannas? Jamak? Kela mufrad musanna atau jamak? Jamak. Qalbun kulubun. Jamak lamun jamak biasana naon? Dihukumi muannas ya. Oke, berarti hiji geus beres. Kulubuna nya ma'rifat, kemudian mu'rab, kemudian naon? Muannas, kemudian ya jamak gitunya. Nah, terus rumus sabaraha? A2. Ya. Rumus A2 bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf, masdar mim jamak taksir jamin. Berarti rumus A2 na ini mana? Rumus A2 na adalah tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus yang menentukan kamus. Nanti di antara yang ditentukan kamus ini mana? Tadi jamak taksir. Ya. Tadi
Ayat halaman Nabi halaman 15 ya. Nah, terus rumus A1 geus, rumus A2 geus, rumus A3 ya. Nah, sebenarnya lamun ieu mau dipapai hiji-hiji nya. Ieu teh isim fa'il lain. Kulo-kulo teh papai wajan-wajan isim fa'il naon? Fa'ilun, fa'ilun, mu'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mu'ailun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Nah, lamun memang apa urang eta jama ieu nya. Oh, aya teu wakur. Teu berarti lain isim fa'il gitu. Isim maf'ul lain, naon we wajan isim maf'ul? Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, muftalun, mufa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Kita halaman berikutnya, halaman 17. Halaman 17. Repeat. Mei, deketan Mei. Ini apa artinya Mei? Nah, ya, Mei. Nah. Oke, maaf. Oh, geusnya. Ayatan wakur. Teu geus mulai tadinya. Masdar, naon wae masdar wajana? If'alun, iftialun, iftialun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Di tangan akur teu tangan awal berarti lamun tidak isim fa'il sabab eueuh nu akur jeung wajana, tidak isim maf'ul sabab eueuh nu akur jeung wajan isim maf'ul, tidak masdar sabab eueuh nu akur jeung wajan masdar. Oh, berarti tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Dibuka kamusna ku urang, kulubun teh naon? Teangan kamus. Oh, kulubun teh ayeuna di dieu jama. Tuh ya. A1 geus, A2 geus, rumus A3 ayeuna, rumus A3. Bedakan setiap kata ya, non? Jadikan susunan halaman 27, jadikan susunan kata menjadi mubtada khobar, pelengkap mubtada pelengkap khobar. Bila ada titik maka menjadi titik mubtada khobar pelengkap. Kulubuna tadi isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Dasarnya mubtadaun zaidun wa hadirun khobar in kota zaidun hadirun manitada. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khobar setelah mubtada. Ning kunaon di awal kalimat kan aya waqalu mitina. Tinggal luhurna tadi bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada antara lain maman lahal abal amma walain wa fatuma innaha awan. Semua isim mausul dan kesempurnaan kalimat yang minimal terdiri dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Nah, jadi mun aya geus aya kesempurnaan kalimat baik sebelumna berupa mubtada khobar atau fi'il fa'il itu bisa dijadikan sebagai titik. Nah, sehingga setelahnya bisa dianggap sebagai awal kalimat. Bisa diawal. Itu versi amsilati gitu ya. Nah, jadi ayat titik di amsilati mah gitu ya. Supaya memudahkan orang ngabedah setiap kata gitu ya. Supaya orang memudahkan. Tadi waqalu mamehna waqalu qulubuna qul. Waqalu itu
fiil geus aya fa'ilan, berarti geus aya fiil fa'il, berarti geus kesempurnaan kalimat sehingga kulubuna dianggap tadi sebagai awal karena terletak setelah titik nyata waqalu terletak setelah kesempurnaan kalimat. Arti ya nu SMP bari sedikit arti teh ditingali atuh tafsirna neng. Oke. Yo. Ditingali ami ngarti. Tingali tafsirna. Geus ngalogan tutupkeun ya. Tingali tafsirna ami ngarti jadi fiil, fa'il, kemudian lin nabi istina sebagai naon, lin nabi sebagai naon, pelengkap. Nah, krono karana naon, krono maf'ul ya jeleh kan. Terus eta berarti satu titik kan lamun dina amsia ataupun dina praktek mah sok dibuludan katanya teu buludan geus kieu pemain aya nu buleudna kotak aya nu buleud eta aya ciri-cirina nya tak geus sabuleud kitu ayeuna berarti awal deui kulubuna mati mubtada mim deui gulfun tah ke ayeuna mubtada hukumna apa dasarna walafa mubtada lil ibtida kada karok khabarin bil mubtada sebab jadi awalan mubtada rofa sebab adanya mubtada rofa terus setelah mubtada aya khobar adalah kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada dua, khobar mufrad, khobar jumlah. Jadi bagian kalimat yang menyempurnakan faedah, kumaha menyempurnakan faedah maksudna? Lamun kulubuna ari hate abdi sadaya sempurna teu? Ari hate abdi sadaya nya kumaha hate anjeun teh? Ari hate abdi sadaya nya kumaha hate anjeun teh? Gulfun. Nah, jadi menyempurnakan faedah. Lamun jadi setiap fiil ada fa'il, setiap mubtada ada khobar, setiap ada aku ada gitu atuh. Itu. Mantap jangan takut ya. Fiil ada diikuti fa'il, mubtada ada khobar gitu ya. Nah, ulah hariwang. Setiap laki-laki pasti ada pasak. Lamun henteu mahdub. Lamun teu dipikeun, teu dibuang ya. Lamun henteu mustatir, nah orang masih mustatir kene ya. Lamun henteu nyumput, masih mustatir kene nah tan apa orang usaha ieu ya. Khobar urang teh. Siapa yang akan menyempurnakan kehidupanku? Nah, itu masih pertanyaan. Jadi lamun khobar menyempurnakan faedah, lamun kamu mau menyempurnakan aduh. Dan khobaran bukan di mana kene ya. Aduh, sok ger lah oleh kulon. Buat yang di mana ya. Gulpun. Nah, jadi sempurna faedah. Bisi orang kan kata larwe khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah, tapi teu ngarti naon maksud menyempurnakan faedah teh. Tah ieu si contohan kulubuna ari hate abdi sadaya. Kumaha hate anjeun teh? Ya sing puguh teu kaharti. Naon hate anjeun teh kumaha? Oh gulfun. Ari hate abdi sadaya eta anu naon tadi katutupan kabeh. Jadi sempurna tadinya yang menyempurnakan faedah. Jadi kaharti kulubuna gulfun mah. Bedanya mun kulubuna wungkul. Maka teka hati kita tidak akan bisa sempurna kalau hanya ada
satu sayap. Nah, harus ada dua sayap. Dan kita tidak akan bisa terbang tinggi kalau hanya satu sayap. Maka kalau kalian ingin bisa terbang tinggi, harus mencari sayap kalian yang masih patah. Sayap patah, lain patah kita. Sayap kalian yang masih belum ditemukan. Alah, jadi galau. Kulubuna kulbun. Nah, jadi ayat khobar. Khobar hukumna ropa wa ropa mubatada bil iltidat adakaro khobarin bil mubatada sabab jadi awalan mubtada ropa sebab adanya mubtada khobar. Artinya mun kamari mah lamun tina rumus utama bedakan isim fi'il huruf fi'il berarti terapkan rumus B1, B2, B3. Kalau ternyata dari rumus utama isim maka terapkan rumus A1, A2 dan A3. Moal pas eta teh nya sok mun dibulah-bulah ieu kata-kata dipecah-pecahnya urang moal pas fi'il fa'il pelengkap moal pas mun teu fi'il fa'il mubtada khobar atau titik mubtada khobar atau dibalik tadi aya nu khobar muqaddam mubtada muakhir dan lain sebagainya. Mau lepas didinya. Ya. Mau lepas didinya. Mau lepas itu isim fi'il huruf. Mau lepas didinya. Nah, naon pemahaman akan rumus-rumus tersebut nu sejenna nu rada hese neangan pelengkapna ya. Neangan pelengkapna. Itu. Jadi neangan fa'il, neangan mubtada, neangan pelengkap anu hese ya. Mantap. Nah, pelengkapnya yang susah ya. Mencari pasangan mungkin tidak susah ya, karena sudah ada, sudah ditetapkan, tapi pelengkap kehidupan. Nah, itu hese. Hese. Nah, neangan maf'ul mubtada, pemonengan maf'ul maf'ul ajleh, neangan non kelawan maf'ul krono maf'ul liajleh nonde dan lain sebagainya lah. Eta jadi aya khusus buku abaya itu filosofi alfiyah ya, filsafat alfiyah. Nanti aya ning urang kudu apal pisan mah urang tah anu dina tukang dia bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun jer itu kan jer dihandap itu tunduk tawadu tanda kita harus tunduk dan tawadu wa tanwini tanwin tina nawa niat maka harus niat untuk mencari ridho Allah mata diulang naon teh urang selalu niat di kalimat thayyibah. Nida itu berzikir, berpikir, musnad ilaih beramal nyata. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan derajat tinggi kudu boga jer, kudu boga tanwin, kudu boga nida, kudu boga kudu boga musnad ilaih. Eta aya filsafat alfiyahna ya. Nah, termasuk naon tadi kan naon istilahna terkadang aya fi'il fa'il pelengkap gitunya aya naon hukum asal fi'il langsung gandeng dengan fa'il langsung gandeng dengan fi'il tapi terkadang dipisah kunaon kumaf'ul wal aslu fil asli wal aslu dengan wal aslu fil fa'ili ay yatasila wal yang fasila ay yang fasila gitunya. Jadi terkadang mah intisol tapi terkadang infisol. Nah, begitupun kita terkadang kita dekat, mungkin terkadang terpisah. Nah, gitu ya, terkadang terpisah. Ya. Nah, kalau yang masih terpisah, gitu ya, terpisah karena masih belajar, terpisah karena masih ngaji, gitunya. Nah, jangan khawatir karena wabah dan fi'lin fa'ilun. Jangan khawatir, gitu ya. Nah, meskipun tadi waqad yuja'u bi khilafil asli. Tenang we, gitu ya, sabab wab yakin wabah ada fi'lin fa'ilun lah pokoknya mah ya, gitu. Yakin. Nah, itu
itu jadi karena katinya itu. Eta mah tambah kesel nya. Tambah haus. Tambah haus. Jadi kudu filsafat alfiahna diterapkeun gitu nya. Supaya naon? Supaya Rauf tenang aja ngaji dulu. Karena yakin wah pada pilih Pak yakin ada setelah mubtada ada khobar tenang gitu nya. Meskipun kadang khobarnya muqaddam gitu nya. Mubtadanya muakhir, meskipun kadang mungkin fa'ilnya mustatir tapi meskipun terkadang tadi waqad yujau bi khilafil asli, tapi selalu ada fi'il fa'il mubtada tenang aja gitu. Habis supaya tenang aja Rauf gitu, enggak usah ingat-ingat yang lain-lain dulu ya. Kok mau si Ahen? Mana si Ahen gitu? Masih Ahen. Aduh, capek ya. Setiga we. Lah ayeuna jam seberapa jam 5. Pika maghrib. Tosnya tah contohan nu kamari tina rumus A1 A B1 B2 B3 rumus A1 A2 A3 ya. Mau lepaskan usajana nama-nama jilid hiji sampai jilid 3 itu terkait dengan isim. Huruf pertama tentang huruf ini tentang naon ayat kemudian tentang isim. Jilid 4 itu fi'il fa'il pelengkap, hanya fi'ilnya fi'il madi. Jilid 5 itu terkait dengan fi'il mudhari ya, itu kayak ayat tambahan, ayat kaidah tambahan. Itu lepas dirinya amsilati, terlepas dirinya metode amsilati. Maka yang kita hafal ini sedikit-sedikit kita pahami lewat praktek di pengajian kitab kuning, lewat praktek di tafsir. Jadi nya orang ngapalkeun qaidati jeung ngapalkeun maksud jeung ieu maksudna teh ya. Nah, sehingga ngapalkeunna leuwih ieu. Anu kakara jilid hiji ka jilid 3 berarti masih bergelut di isim ya, masih bergelut di isim. Nah, mun geus ka jilid 4 kakara geus ngartikeun fi'il. Yang geus aya fi'il fa'il pelengkap jadinya, meskipun fi'il kakara fi'il madi. Kajilid 5 kakara karena fi'il mudhari, fi'il amar dan lain sebagainya, nahi dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi apa orang big picture ya? Naon big picture jadi nya. Setelah cukup sakata nyontohan. Sekarang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat yang kita bahas ya. Kalau di ayat kemarin wa'id akhadna mitsaqo ya, dan seterusnya itu fikih kehidupan yang bisa kita ambil adalah tentang menepati janji. Jadi menepati janji adalah ciri orang yang beriman. Ciri orang, sifat orang yang beriman, yang ikhlas ya. Sedangkan ingkar janji adalah ciri orang kafir dan munafik. Maka hati-hati, kalian jangan dulu berjanji kalau kalian belum bisa menepati. Neng, engkau yang ada di sana, aku akan datang kepadamu 6 tahun yang akan datang. Aku janji aku akan datang. Tong maka janji. Sebab belum tentu kita masih hidup nanti yang akan datang. Ataupun belum tentu dia yang kita pilih nanti 6 tahun yang akan datang. Ya. Jadi jangan dulu berjanji. Ya. Kalau kelas 7, itunya SMP sudah 5 tahun yang akan datang. Aku berjanji aku akan datang pada orang tuamu. Jangan dulu berjanji, karena belum tentu bisa kita tepati. Kecuali lamun janjina teh misalkan buat engkau yang masih ada di Lauhul Mahfuz. Kecuali kalau gitu ya, tidak spesifik, terserah gitu malahnya. Teruntuk engkau yang calon imamku yang masih ada di Lauhul Mahfuz. Aku berjanji aku akan menjadi istri
yang bisa membahagiakan dan membanggakanmu. Aku akan jadi istri yang sudah yang akan membahagiakanmu karena aku adalah calon istri yang sudah diwisuda qiraati. Wah. Aku adalah calon suami yang sudah gelar diwisuda qiraati. Teruntuk calon imamku yang masih di Lauhul Mahfuz, aku akan berupaya menyelesaikan khataman metode amsilatiku untukmu. Waduh. Aku akan giat ya, karena suatu saat nanti engkau tidak akan susah membuka kitab babun nikah ya, karena aku akan mengirobinya untukmu. Meskipun kamu gitu ya tidak mampu membaca kitab gundul ya, aku akan beri rambutku untukmu agar kamu bisa membaca kitab yang gundul itu. Karena aku bisa metode amsi. Teruntuk calon imamku nanti yang masih tertulis di Lauhul Mahfuz, aku akan menjadi istri atau suami yang bisa membanggakanmu karena aku ya akan menjadi istri atau suami yang hafidul Quran. Amin. Sehingga engkau tidak perlu ya membuka mushaf, cukup bukalah ingatanku tentangmu. Ya ini berita ini jadi galau ya. Jadi buat nanti calon imam kita bangga dengan kita selesai metode qiraati, dengan kita selesai metode amsilati, dengan kita hafal Qur'an, dengan kita paham Al-Qur'an, dengan cara ngaji tafsir. Jadi buat mereka bangga nantinya, buat teruntuk dia siapapun dia nantinya, lamun kebagian. Lamun ayat takdirna gitu, lamun teu kabagian di dunia misalkan gitu nya. Loba kan anu teu kawin ayeuna kaburu maut gitu kan. Loba ayeuna anu teu kawin urita, tapi di akhirat menang bidadari surga. Hayang bidadari surga, hayang di dunia. Oh, di akhirat. Kumaha jang awewe, nah menang bidadara ya. Bidadara. Oh, salah ya. Di ayat 87 sampai 89 ini berbicara mengenai sikap kaum Yahudi terhadap para rasul ya. Jadi walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat yakni kepada Musa ya. Dan juga kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Jadi kaum Yahudi itu termasuk atau Bani Israel termasuk yang banyak didatangkan para rasul gitu ya. Jadi mereka tidak hanya Nabi Musa yang diutus kepada mereka, tapi juga ada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Uzair, Ilyasa, Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Ya. Ayat Nabi Yosua, Daud, Sulaiman, Uzair, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Jadi banyak para nabi ayat ba'nahum rasulan fi athari rasulin didatangkan para rasul kepada mereka ya.
nama-nama nabi hafal teu? Sok coba kita. Salah. Sok hafal kana budak DTA gitu ya. Nah, aya nu lagam hiji Nabi Adam, aya nu lagamna naon penyanyi cilik teh saha? Dam Idris Nuh Dahud. Gea Dea itunya. Nah, malah yang penting mah kudu apa. Nah, itu mah hanya nabi yang naon wajib diketahui. Nah, semua tadi ya, nah, baik Nabi Yosua, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Uzair, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, itu ya, Nabi Yahya itu memutuskan perkara dengan syariatnya Nabi Musa. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kemudian wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kemudian juga Nabi Isa Jadi kalau nabi-nabi tadi yang datang kepada Bani Israel itu membawa syariat Nabi Musa gitu ya. Nah, hanya saja Nabi Isa datang dengan membawa ajaran yang berbeda dengan sebagian hukum yang ada dalam Taurat ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberinya beberapa mukjizat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat ay al-mu'jizat ya. Karena Nabi Isa ya meskipun sama turunnya ke mereka tapi berbeda dengan syariat Nabi Musa, tidak seperti tadi nabi-nabi yang turun sebelum Nabi Isa yang mereka memutuskan perkara dengan syariat Nabi Musa gitu ya. Maka Nabi Isa punya beberapa mukjizat di sini ya. Seperti apa? Kaihyail mauta, menghidupkan ya mati, ibra'il akmah ya, menyembuhkan orang yang buta, wal abros ya, corok teh naon penyakit, naon menyembuhkan berbagai penyakit telahnya gitu ya. Nah, mun ayeuna nya aya nu dipasihan ku Allah gitu nya menyembuhkan penyakit corona wah geus ayu beunanya. Nah, vaksin oge ayeuna geus naon mun aya vaksin musim pasti sealam dunya membutuhkan gitu nya, membutuhkan. Nah, bahkan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, bahkan diperkuat dengan apa? Allah pun beritakan hal-hal gaib kepadanya dan menguatkannya dengan Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam ya. Nah, semua mukjizat ini membuktikan kepada mereka bahwa ajaran yang dibawanya adalah benar gitu ya. Nah, ajaran yang benar. Namun Bani Israel ya tetap mendustakan para rasul. Bahkan pendustaan Bani Israel itu semakin keras ya, semakin menjadi-jadi lah gitunya. Jadi mereka semakin dengki melawan ya, karena sebagian ajaran Nabi Isa berlawanan dengan ajaran Taurat gitu. Padahal geus dibere tadi beberapa mukjizat gitunya, oge pemberitaan hal gaib dikuatkeun oge ku malaikat Jibril, tetep we gitunya. Tetep. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu, membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu istakbartum, kamu angkuh, kamu sombong, takabbartum anittiba'ihi ya. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di antara rasul-rasul yang tadi diturunkan kepada mereka, kepada Bani Israel, fariqan kadzabtum ya.
Irfa eta sa? Hah? Sa? Nurma, naon cenah Nurma? Naon cenah? Fafariqo kadzabtum. Ya. Di antara rasul-rasul tadi, ya, siapa aja tadi? Raya Nabi naon? Yosua, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Uzair, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, gitunya. Nah, termasuk Nabi Isa, ya. Nah, sebagian mereka dustakan. Siapa yang mereka dustakan? Yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fariqon taqtulun, dan sebagian mereka bunuh. Contohnya seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi setiap kali ada rasul yang datang kepada mereka dengan membawa ajaran yang tidak disukai oleh hawa nafsunya, dan memang kecenderungannya mah inna nafsal amaratun bisu, ya namanya nafsu mah cenderung naon karena naon, karena kagorengan, ya. Dia menurutkan hawa nafsu mah memang mau narima pantes ngebohongkeun terus gitu ya. Jadi setiap kali mereka datang Rasul kepada mereka yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan bimala tahwa anfusukum, ya, tidak sesuai, tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka ingkar kepadanya dan bersikap takabur terhadapnya. Bahkan sebagian tadi Rasul itu ada yang didustakan seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dan juga sebagian lagi ada yang mereka bunuh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, karena itu tidak aneh lagi tadi jika mereka tidak beriman kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penolakan mereka itu sudah jadi tabiat tadinya. Sudah jadi tabiat mereka. Ya. Jadi hitobna ini kepada seluruh kaum Yahudi, ya. Sebab tadi mereka melakukan hal itu di masa silam, sementara anak cucu mereka ridho terhadap perbuatan mereka. Nah, salah satu keburukan Yahudi itu ya, wa qalu qulubuna gulf wa bala'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Nah, salah satu keburukan Yahudi adalah ucapan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi istihjaan karena ngaguguyonkeun, ngahinakeun, ya. Bahwa qulubuna gulf, hati kami ada tutupnya sehingga kami tidak mengerti apa yang kau katakan. Kan Nabi teh kitu, kan Nabi Muhammad nyariosna kitu. Nah, langsung maka Allah membantah mereka, ya. Keadaan mereka bukan seperti itu, ya. Hati kalian sebetulnya diciptakan secara fitrah dalam keadaan siap untuk berpikir, nah, sehingga dapat mengantarkan kalian kepada kebenaran. Hanya saja Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya akibat kekafiran kalian kepada para nabi dan kedurhakaan kalian terhadap ajaran Taurat. Tadi kan bala'anahumullahu. Ya, dengan tafsir jalan tadi ab'adahum an rahmatihi. Ya. Faktanya sebenarnya bukan hati mereka tadi yang ada qulubuna gulfun, tetapi ab'adahum an rahmatihi la'anahumullahu tadi. Ya, faktanya adalah sebenarnya Allah yang menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena bikufrihim, karena kekufuran mereka, ya. Karena walaisa ada muqabulihim, ya. Karena orang-orang Yahudi tadi tidak menerima akan ajaran para nabi, malah mereka membunuh, malah mereka mendustakan para nabi, ya. Kenapa? Li kholalin fi qulubihim, karena hati mereka ada cacat, ada celah, ya.
Padahal sudah jelas di dalam kitab mereka ya, yang sudah juga di ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa jelas di kitab Taurat itu disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan masa pengutusannya ya. Bahkan di ayat selanjutnya ya, jadi faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka yang beriman. Bahkan di ayat selanjutnya tidak hanya dijelaskan ciri-ciri Nabi Muhammad, dijelaskan juga masa pengutusannya, juga mereka walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Asbabun nuzul ayat 89 ini adalah jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Jadi dahulu kaum Yahudi Khaybar berperang dengan suku Gotofan ceritanya ya. Kemudian setiap kali berperang si Yahudi tesok eleh wae ya. Si Yahudi selalu kalah ketika mereka berperang. Nah, kemudian mereka doa, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhiruz zaman. Persina dina tafsir Jalalain. Jadi ya Allah unsurna, tolong kami ya. Alaihim, kami ingin mengalahkan mereka, mengalahkan musuh-musuh. Bin nabiyil mab'uthi akhirul zaman, demi nabi yang akan kau utus, nabi akhir zaman. Nah, jadi maknanya mereka selalu berdoa ya, memohon kedatangan Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir ya. Jadi selalu ya ngadoa ya Allah ya, tadi kami mohon menangkanlah kami atas mereka ya. Menangkan kami dengan mengucapkan doa tadi bi nabiyil mab'uthi akhirul zaman ya. Jadi dengan nabi yang akan kau utus ya pada kami nanti, nabi akhir zaman ya, nabi yang terakhir. Berarti mereka tidak hanya tahu bahwa di dalam kitab suci mereka ada sifat-sifat nabi. Mereka tidak hanya tahu di dalam kitab mereka akan diutus seorang rasul, bahkan juga mereka sering menjadikan wasilah berdoa kepada Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu belum diutus nabinya, tapi dijadikan wasilah supaya mereka menang ketika berperang menghadapi musuh mereka ya. Jadi Nabi Muhammad, nabi akhir zaman yang akan diutus pada mereka, dijadikan wasilah doa supaya menang terhadap musuh-musuh mereka ketika mereka berperang ya. Kemudian sebelum itu tadi perangnya adalah dengan suku Gotofan yang selalu kalah gitu ya. Tapi yang eta ya, tapi falamma ja'ahum ma'arafu bih kama'arafu kafaru bih. Sebelum diutus mereka selalu berdoa dengan atas nama Nabi Muhammad, tapi setelah diutus pada mereka nabi, setelah diberikan kepadanya Al-Qur'an, kafaru bihi, mereka malah kufur. Mereka malah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hasadan wa khaufan ala riyasah. Karena yang diutus bukan dari suku mereka, bukan dari bangsa Yahudi ya. Tapi yang diutus adalah dari Arab Quraisy. Karena tadi mereka dengki karena yang diutus bukan dari kelompok mereka yaitu Yahudi. Karena mereka takut kepemimpinan mereka itu akan jatuh karena ternyata nabi akhir zaman itu bukan dari kelompok mereka. Makanya rahib-rahib
yang di ayat-ayat lalu mereka berupaya merubah sifat-sifat Nabi akhir zaman gitu kan, sehingga kelompok ummiyin yang tidak tahu akan kitab menjadi keliru dan salah, dan juga menjadi mendustakan gara-gara salah terhadap membaca kitab yang sudah dirubah oleh para rahib Yahudi. Khaufan wa hasadan 'ala riyasah. Ya. Jadi hasadan wa khaufan 'ala riyasah. Nah, jadi falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'hum. Jadi setelah datang kepada mereka kitab dari Allah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang juga membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, serta menguatkan ciri-ciri Nabi yang dikenal oleh mereka, ternyata mereka masih ingkar gitu ya. Mereka ingkar kepadanya tadi karena dengki kepada bangsa Arab, karena dengki karena Nabi akhir zaman diturunkan dari Arab Quraisy ya. Nah, sehingga apa? Mereka kafaru bihi tadi, mengingkari perkataan mereka dahulu, yang mana dahulu mereka selalu berdoa atas nama Nabi yang akan diutus kepada mereka ya. Mereka ingkar terhadap ucapan mereka dahulu. Tadi mereka malah takabur, mereka enggan menerima dakwah, tidak mau menerima seruan, seraya malah menghina para rasul, bahkan membunuh para rasul, bahkan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas setiap orang kafir, baik dari kaum Yahudi maupun dari kaum yang lainnya, sebab ingkar kepada dakwah Islam. Apa yang bisa kita ambil, fikih kehidupan yang bisa kita ambil dari ayat ini ya. Jadi dari ayat-ayat yang tadi kita bahas ya, gambaran yang jelas yang menerangkan bahwa pendirian sekelompok manusia terhadap hukum-hukum Allah. Dari ayat-ayat tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapapun yang berpaling dari hukum-hukum Allah, yang ingkar kepadanya, yang bersikap takabur untuk menerimanya, maka pasti kelak akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika mereka mendapatkan siksaan nanti sudah selayaknya. Karena apa? Karena mereka mendustakan para rasul, bahkan membunuh para rasul gitu kan. Sehingga pantas dan layaklah mereka mendapatkan laknat dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Maka bahkan tadi disebutkan alasannya bala'anahumullahu bi kufrihim faqalilan. Jadi sebab musabbab ya menjauhnya mereka dari iman, yaitu karena mereka telah dilaknat lantaran kekafiran dan kelancangan mereka pada para rasul. Nah, semua hal yang tadi telah disebutkan, baik kisah kaum Yahudi, keburukan-keburukan mereka, kecaman terhadap kezaliman dan juga kekafiran mereka, serta pemberitahuan kepada Nabi SAW mengenai apa yang mereka tutup-tutupi dari syariat tauhid, itu menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang berpaling dari hukum-hukum Allah, bersifat angkuh, takabur, tidak mau menerima perintah dan hukum-hukum dari Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang takabur, sombong, tidak mau tadi menerima hukum Allah, kalau tidak mau mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mau jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamat.
Can maghrib berapa menit? 8 menit. Nah, bonus setelah jam dahar korma. Bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'di bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudahna?